Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke pembahasan syarat salat yang kedua, yaitu suci. Nah, yakni suci dari sucinya badan. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wasaniha, dan adapun nomor duanya syarat-syarat salat, ai sani syuruti salati, artinya yang kedua dari syarat-syarat salat, taharatu badanin, ialah sucinya badan. Jadi yang pertama adalah sucinya dari hadas maupun najis. Nah, sekarang sucinya badan. Nah, mari kita akan bahas. Wa minhu, dan ialah termasuk badan. Nah, dakhilul fammi, adapun bagian dalamnya mulut, wal angfi, dan bagian dalamnya hidung, wal aini, dan mata. Nah, jadi yang termasuk dari badan adalah bagian dalam mulut, hidung, dan mata, ya, atau kedua mata. Kemudian taharatu badanin wa malbusin, artinya syarat salat yang kedua dari sucinya badan dan pakaian. Nah, ini dia pembahasannya. Wa ghairihi, dan selainnya pakaian, min kulli mahmulin, dari setiap sesuatu yang dibawa, lahu baginya orang yang sholat, wa inlam, sekalipun tidak, yataharrok, sekalipun tidak bergerak, apa kullu mahmul, atau setiap yang dibawa, biharokatihi, dengan pergerakannya musolli. Nah, jadi suci badan dan pakaian, nah, atau yang lainnya, dari setiap benda yang dibawa, walaupun, nah ini perlu diperhatikan, walaupun benda yang dibawa tidak ikut bergerak dengan gerakannya orang yang sholat tersebut. Nah, jadi apapun yang dibawa harus suci. Peci, ya misalkan dia bawa cincin, bawa jam tangan, artinya harus cuci. Baju, celana, walaupun yang sorban, walaupun yang dibawa ini sesuatu yang kalau orang ini bergerak, maka dia tidak bergerak. Misalkan sorbannya panjang sekali. Ketika orang ini diri, duduk, jongkok, ini tidak bergerak saking panjangnya. Walaupun seperti itu, tetap harus suci. Selain badan dan yang pakaian, wa makanin, dan sekarang tempat. Nah, tempat juga harus suci. Yusolli, yang sholat siapa musolli, fihi, di dalam tempat. Nah, suci dari apa? An-najasin, dari najis. Badannya, pakaiannya, tempatnya harus suci dari najis. Ghairi ma'fuin, ghairi ma'fuin anhu, najis yang tidak dimakfu. Jadi najis yang tidak dimakfu, anhu, dari najis, artinya ya najis yang memang tidak dimaafkan. Tapi kalau najis yang dimaafkan ini bisa dimaafkan, seperti ya darah yang sedikit, darah bisul, seperti itu ya. Jadi ini najisnya yang enggak dimaafkan, ya seperti kotoran hewan, kotoran manusia, pipisnya hewan, pipisnya manusia, seperti itu. Pipisnya manusia, ya. Kemudian fala tasihu, maka tidak sah as-salatu, apa salat, ma'ahu, bersama najis, walau nasian. Walaupun musalli, maksudnya adalah walau kana musalli, artinya asalnya seperti itu. Walaupun adanya orang yang sholat, nasian ialah lupa. Walau nasian, walaupun adanya orang yang sholat dengan najis tersebut, orang ini lupa gitu. Jadi misalkan dia udah sholat johor, ternyata lupa dia pakai baju yang ada najisnya, maka sholatnya harus diulang. Au jahilan, ataupun jahil. Nah, walaupun ada apa orang yang sholat, jahilan, tidak tahu.
Dia pakai baju, ternyata bajunya ada kotoran tikus atau sesuatu yang najis. Maka ketika dia sudah sholat dan dia tahu, itu harus diganti sholatnya, diulang. Nah, biwujudihi dengan adanya najis, au bikaunihi atau adanya najis, mubtilan ialah membatalkan. Jadi maksudnya dengan bahwa dengan adanya najis atau adanya najis lebut mubtilan dapat memang membatalkan sholat. Jadi karena adanya najis tersebut ya sholat orang itu ya jadi batal. Artinya apa ya, harus ia ulangi kembali. Nah, ya kasusnya seperti tadi, ketika orang udah melaksanakan sholat ternyata dia lupa dia pakai baju yang ada najisnya, pakai baju kotor. Ketika ia ingat maka harus diulang. Sholatnya jadi batal dengan keberadaan najis tersebut, atau dia tidak tahu. Seperti itu. Walaupun tidak tahu. Likaulihi, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahhir. Maka pada pakaianmu fatahhir, mensucikanlah siapa kamu. Ini surat Al-Mudassir ya. Wali khabari syaikhaini, dan karena ada juga hadis dari dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wala yadurru, dan tidak berbahaya, muhadzatu najisin, apa sejajarnya najis, artinya berhadapannya najis, libadanihi, pada badannya orang yang sholat, lakin tetapi tukrohu, dimakruhkan apa sholat, ma'a muhadzatihi, bersama dengan sejajarnya najis. Seperti apa contohnya? Kastikbalin najisin, seperti menghadap najis. Siapa orang yang sholat? Nah, au mutanajisin, atau orang yang, atau menghadap sesuatu yang terkena najis. Misalkan ketika orang sholat di depannya ada got ya, jadi sholat di depannya got. Ya ini ya tidak bahaya, tidak mengapa, hanya saja dimakruhkan. Sholat yang seperti itu lebih baik dihindarkan. Wasaqfu, dan adapun atap, kadzalik ialah seperti demikian, artinya seperti dimakruhkan menghadapnya atau sejajarnya najis, seperti itu ya. Misalkan in qoruba, ada syaratnya in qoruba, jika dekat, jika dekat in qoruba, jika dekat siapa orang, minhu darinya atap. Nah, saya ulang, in qoruba, jika dekat siapa orang, minhu darinya atap, bihaisu, dengan sekiranya, yu'addu, dianggap siapa man, muhadzian, hal dalam keadaan sejajar, lahu baginya atap, urufan, secara uruf. Jadi maknanya atap, nah juga makruh. Jadi atap ya sama seperti yang di atas tadi, artinya sejajar dengan najis. Jadi atap juga demikian, artinya atapnya bernajis ya. Nah, jadi atapnya penuh najis, ya. Bangunan yang najis maksudnya. Tapi ada syaratnya jika jaraknya dekat. Nah, jadi kalau jaraknya dekat ya dimakruhkan. Walaupun boleh, tapi ya makruh ya, seharusnya dihindari. Jadi di mana orang tersebut dianggap sejajar menurut uruf, penilaian pada umumnya orang. Jadi sesuai uruf ya, dengan pertimbangannya apa dianggap dalam mensajar itu bagi terhadap atap yang penuh najis dalam pandangan uruf atau kebiasaan orang pada umumnya. Wala yajibu, dan tidak wajib, ijtinabun najasi, apa menjauhkan najis, fi ghairi sholati, di dalam selain sholat. Jadi tidak wajib menjauhi najis pada saat selain sedang sholat, seperti itu. Wa mahalluhu, dan adapun tempatnya tidak wajib menjauhnya najis, fi ghairi tadammuhi, di selain berlumuran, bihi dengannya najis, fi badanin,
di dalam badan, au saubin ataupun pakaian. Nah, jadi maksudnya gini, tempatnya tidak adanya kewajiban menjauh itu di selain berumuran. Artinya ya kalau tidak berumuran ya, nah, dengan najis tersebut di dalam badan dan pakaian. Tetapi kalau berlumuran bahwa, nah di sini bahwa maka adapun demikian, artinya maka adapun demikian itu berlumuran, haramun ialah haram bila hajatin dengan tanpa hajat. Tiba-tiba ya dilumurin badan dia dengan najis, itu ya haram tentunya. Tetapi bedanya kalau dengan hajat ini tidak haram. Misalkan seseorang itu membangun sepiteng, sepitengnya mampet punya orang ya, dia menolongnya, sehingga dengan adanya dia, dengan sebab dia membetulkannya sepiteng tersebut sehingga mengalir terus, artinya lancar lagi, uh, apa namanya, normal kembali. Dan ini kan manfaat, jadi bisa jadi pahala kalau ada hajat ya. Tapi kalau tidak hajat, ini jadi haram seperti itu. Nah, jadi itu memang tidak wajib penjauhnya najis di selain sholat, tapi tempatnya adalah di selain berlumuran. Nah, itu pun kalau berlumuran ada hajat, maka tidak jadi haram. Tapi kalau berlumuran di badan, di pakaian, dan tidak ada hajat atau tidak ada apapun, maka jadi haram. Nah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.